Faqala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum wa bi ulumina jami'an fid darin amin. Kitab Al-Bakhil wal Munfiq was Sa'il ila an qala rawahu al-Bukhari fi sahih wa rawahu Muslim an Sun'ani an ibni Abi Maryam qala wa minha alla yuhsiya wa min hadan, itu termasuk riwayat alla yuhsiya tidak menghitung, alla yuhso tidak terhitung, dihitung. Apama perkara yatasaddaqu yang bersedekah, siapa man bihi dengan ma faya'rudu, maka menghalang-halangnya padalika apa ihsa ala qalbihi, atas hatinya man, wa yuthbitu dan akan menetap, wa yuthabbitu dan akan menetapkan apa dalik hu pada man, kama yuthabbitu hisabu tijaratih, kama yuthbitu sebagaimana menetapkan apa dalik hisaba tijaratih pada hitungan perdagangan. Hendaknya kalau sedekah itu jangan perhitungan. Jangan terlalu banyak perhitungan. Kenapa? Kalau banyak perhitungan nanti enggak jadi sedekah. Kalau banyak perhitungan enggak jadi sedekah. Kalau banyak perhitungan enggak jadi sedekah. Dan akhirnya itu nanti akan mengakibatkan hatinya itu ragu akhirnya. Ragu. Sebagaimana hitungan orang yang berdagang. Orang dagang kan perhitungannya tinggi ya enggak? Modal 10.000, jangan sampai dijual 10.000 kan gitu. Kalau orang mau sedekah kok perhitungan repot. Punya uang 1 juta, disedekahkan 100, sisanya berapa? Sisanya berapa? 1 juta disedekahkan 100.000, berarti sisanya berapa? 900. Kalau disedekahkan 500.000, sisanya berapa? 500. Kalau disedekahkan 900.000, sisanya berapa? 100. Kalau disedekahkan semuanya, berarti sisanya berapa? Habis. Kalau perhitungan kayak gitu, aduh habis. Kalau perhitungannya seperti itu, akhirnya pikirannya berarti duitku 1 juta ini kalau aku sedekahkan 100 berarti sisa 900. Kalau aku sedekahkan 500 berarti sisa 500 saja. Kalau aku sedekahkan 900 sisa 100. Kalau aku sedekahkan 1 juta habis. Nah, itu orang perhitungan. Akhirnya dalam hati, oh enggak jadi, habis duitku. Makanya sedekah harus pakai iman. Allah berjanji, jangan pakai perhitungan, tapi pakai iman, pakai keyakinan. Kalau boleh perhitungan, tapi dengan hitungan Allah, bukan hitungan kita. Boleh perhitungan dengan matematikanya Allah, bukan dengan matematikanya kita. Kalau pakai matematikanya Allah gimana perhitungannya? Aku punya, kan kata Allah minimal 10 kali lipat, ya kan? Bisa 10 kali lipat, 70, 100, 700 atau berapa sekehendak Allah. Ambil aja 10 kali lipat. Berarti kalau misalkan punya uang 1 juta, disedekahkan 100, dengan perhitungan Allah akan diganti 10 kali lipat. Berarti berapa sekarang duitnya? Waduh, sinyalnya lemah Ustaz Rusdi ini. Kasih minum Ustaz. Payah kalian. Perhitungan Allah, orang sedekah itu akan diganti 10 kali lipat minimal. Berarti ayo yang ahli matematika siapa? Jawab. Punya uang 1 juta disedekahkan 100. Berarti sekarang berapa duitnya? Akan berubah jadi berapa? 1.900.000. 1.900.000 karena 100.000 yang dia sedekahkan akan Allah ganti 10 kali lipat. 100.000 kali 10 berapa? 1 juta. 1 juta tambah sisanya tadi 900 berarti berapa? 1 juta 9.
Itu kalau orang pakai iman. Itu kalau orang pakai iman. Tapi jarang. Makanya banyak orang bakhil daripada orang yang dermawan. Allah, itu seharusnya. Makanya kalau sedekah jangan pakai perhitungan kita, pakai perhitungannya Allah. Allah juga perhitungan loh. Buktinya dalam Al-Quran Allah ganti minimal 10 kali lipat. Bisa 700 sampai 700. Bayangkan kalau 10 kali lipat aja sudah luar biasa. Makanya gak ada ceritanya orang sedekah kok tambah miskin. Gak ada ceritanya. Memang kelihatannya duitnya berkurang, tapi sebentar lagi coba. Sebentar lagi coba gimana? Itu harus kalian pahami. Santri kok pemalar, santri kok bakhil. Jadi jangan seperti itu. Contoh yang simpel untuk seorang santri. Santri dalam satu kamar 30 orang. Ada satu anak namanya Yuda. Yuda dapat kiriman wadai bingka. Satu loyang. Satu loyang. Kalau dia makan sendiri, padahal teman-temannya tadi melihat. Temannya melihat, 29 orang melihat Yuda dikirimi mamanya wadai bingka satu loyang. Melihat bingka yang terenak, bingka apa? Pokok itulah yang paling enak. Semua 29 orang ini ngiler udah ini. Aduh. Semoga Yuda nanti ngasih. Pas ternyata nggak ngasih. Ternyata nggak ngasih. Makan sendiri dia dengan nikmatnya sampai kekenyangan tetap dihabiskan. Wah, temannya semuanya Allah yahfad. Besok temannya giliran dapat, kira-kira Yuda dikasih nggak? Loh, kenapa enggak? Karena kemarin nggak ngasih. Nah, gitu. Gantian selama 29 hari teman-temannya dapat. Kira-kira Yuda dikasih nggak? Enggak. Dari orang yang pertama sampai teman yang ke-29 dapat kiriman, Yuda nggak dikasih. Kenapa? Karena dia ketika dapat banyak, padahal seandainya dibagi-bagi satu kamar cukup walaupun hanya satu sendok, tapi Yuda nggak mau ngasih. Kenapa? Perhitungan. Karena mikirnya Yuda, aku dapat kiriman bingka satu loyang, aku bagi-bagikan temanku, seharusnya aku kenyang, nanti aku nggak kenyang. Pikirnya gitu. Memang Yuda orangnya gini ya kan. Akhirnya gitu dia kenyang sekali, tapi setelahnya dia nggak pernah merasakan apa kirimannya kawan-kawannya itu. Beda dengan yang ini. Yuda sudah tobat. Akhirnya dia dikirimi mamanya satu loyang, sama satu loyang. Dia punya keimanan sama Allah. Minimal Allah pasti akan ganti 10 kali lipat. Satu loyang disedekahkan, maka akan diganti sama Allah minimal 10 loyang. Bahasanya gitu ya, bahasanya ya. Akhirnya dia bagi-bagikan satu kamar. Besok temannya yang kedua dapat, Yuda dikasih nggak? Dikasih. Besoknya lagi teman yang kedua dapat, dikasih nggak? Dikasih sampai teman yang ke-29. Berarti Allah ganti berapa itu tadi? Banyak, bukan hanya 10. Tapi 29 hari Yuda akan dikasih terus sama temannya. Itu gambaran yang simpel. Makanya santri dapat kiriman kok disimpan di lemari. Ini orang gini nih. Jangan habiskan. Ente dapat kiriman hari ini, habis hari ini. Habis, teman ente bagi semuanya. Abi cuma ayam satu himpil. Ini yang bakhil anaknya tuh mamanya nih. Ngasih kok, ngirim kok cuma satu himpil. Orang tua yang anaknya mondok, terutama di Anwaha, kalau ngirim jangan sehimpil, seekor, minimal seekor, jangan sehimpil. Allah, kasihan anak pian, bingung mau bagi, gimana sehimpil, satu suwir gitu. Ya Allah, gitu pondok. Jadi belajar dermawan dari pondok, dapat kiriman habis hari ini dapat kiriman, habiskan. Dikirimi satu kerdus, isinya snack ada, sambal ada, tempe kering ada, mandai ada, ikan wadi ada, ikan sepat ada. Namanya orang kampung sukanya ya gitu. Udah habiskan, yakin
Esok ente tetap makan kok. Esok dapat kiriman siapa? Bukan ente, teman ente. Ente dikasih. Tapi kalau ente jarang ngasih, apalagi nggak pernah ngasih, teman ente juga nggak ngasih gitu loh. Itu dalam perhitungan kita itu sebenarnya kalau kita mau mikir itu seperti itu. Apalagi perhitungannya Allah luar biasa. Minimal diganti 10 kali lipat. Makanya nggak usah takut untuk sedekah. Akhbarana Muhammad bin Abdullah Al-Hafidh wa Abu Ahmad Al-Mahrajani qala, berkata siapa dua orang di atas itu siapa? Muhammad bin Abdullah dan Abu Ahmad Al-Mahrajani. Akhbarana Abu Abdullah Muhammad bin Ya'qub akhbarana Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Fara anba'ana Muhadir anba'ana Hisham wa akhbarana Abu Salih bin Abi Tahir Al-Ambari akhbarana Jaddi Yahya bin Mansur akhbarana Ahmad bin Salamah akhbarana Muhammad bin Rafi' akhbarana Abdullah yakni ibnu Numair haddatsani Hisham an Fatimah yakni ibnat al-Mundhir an Asma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda siapa Nabi laha pada Asma, laha pada Fatimah yakni ibnat al-Mundhir, anfiki, infakkanlah, wardakhi, berikanlah, wala tuhsi, jangan banyak hitungan, fayuhsillahu alaiki, kalau banyak perhitungan Allah juga nanti akan banyak perhitungan alaiki atasmu, wala taw'i, jangan engkau mengumpulkan, fayau'i, maka Allah juga akan mengumpulkan alaiki atasmu. Artinya ya Allah akan kumpulkan, nggak dikasih, dikumpulkan aja sama Allah, nggak dikasih sama ente. Ingat kata Rasulullah pesan, ayo infakkan, sedekahkan, sedekahkan, berikan ke orang lain, jangan banyak perhitungan. Kalau banyak perhitungan nanti Allah juga lebih perhitungan. Gimana kalau Allah lebih perhitungan, repot kita akhirnya. Wala tam'i fayau'illah alaiki, jangan banyak jangan banyak mengumpulkan harta, nanti Allah juga akan dikumpulkan di sisinya, enggak dikasihkan ke kita. Hati-hati. Wa fi riwayatin Muhadir qalat qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anfiqi wanfihi, anfiqi, infakkanlah, anfihi wanfihi, ai'ati, berikanlah, hakada wa hakada wa hakada, segini gini, wala tuhsi, dan jangan perhitungan, fayuhsillahu alaiki, maka Allah nanti juga akan perhitungan, wala taw'i, jangan banyak mengumpulkan harta, fayu'illahu alaiki, maka nanti Allah juga akan mengumpulkan nikmat-nikmatnya, pemberiannya di sisinya, enggak dikasihkan ke kita gitu. Na'udzubillah min dzalik. Akhrajahu fi sahih min hadits Hisham bin Urwah. Mana tadi? Qala minha an yukhfi sadaqatahu. Minha itu termasuk daripada riwayat. Allahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.